Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta kita Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan atas izinnya saudara-saudaraku semua bisa menyimak kultum Ramadan ini, dan kita berharap ini dicatatkan pahala yang sempurna di sisinya dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian kita panjatkan salam hormat kita juga kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa aktif channel yang dirahmati Allah, tema kultum kita hari ini adalah apa yang menjadi hak hati kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita memeriksa hati masing-masing, apakah yang mendominasi hati kita dan apakah yang hati kita lebih cintai. Mungkin diantaranya jawaban kita adalah orang tuakah, pasangan kita kah, anak-anak kita, pekerjaan kita, atau harta benda kita. Allah ketika menurunkan kita di bumi ini menganugerahkan kita dua buah sistem. Sistem yang pertama adalah sebuah sistem yang menggunakan otak kita sehingga kita bisa berpikir secara rasional. Dengan ini kita bisa bertahan hidup, dengan ini kita bisa belajar, dengan ini kita bisa mengetahui apapun sehingga kita bisa kesana kemari dengan aman. Kemudian kita menggunakan sistem yang kedua, yaitu sistem yang terpusat pada hati kita atau yang berpusat pada kolbu. Sistem ini adalah sistem yang menghubungkan kita dengan dunia dan pada hal-hal yang goib atau yang tidak kasat mata. Sesuatu yang goib itu adalah misalnya kita membicarakan tentang ruh atau ketika kita membicarakan tentang malaikat. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Darda dalam kitabnya mengatakan bahwa ruh itu ketika kita tidur sebenarnya ia terlepas dari badan kita atau jasad kita. Bagi orang yang berwudu, maka ruh ini akan terus naik dan naik sampai di arsy-Nya Allah dan bersujud di bawahnya. Kenapa bisa demikian? Bagaimana ruh bisa terpisah dari badan kita? Ini adalah hal yang sulit untuk kita pahami dengan otak atau rasionalitas kita. Ketika kita membahas mengenai malaikat, maka kita bisa merujuk kepada hadis riwayat Muslim nomor 8, di mana waktu itu malaikat Jibril pernah menghadap kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Waktu itu malaikat Jibril datang sebagai orang asing dengan pakaian yang sangat indah. Kemudian ia hadir dan duduk di hadapan Rasul sehingga lutut bertemu dengan lutut, dan ia meletakkan tangannya di paha Rasul sambil menanyakan beberapa hal. Pertanyaannya adalah, jelaskan kepadaku apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah yang dimaksud dengan ihsan, dan kapankah kiamat itu tiba. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, maka orang asing tersebut kemudian pergi. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mengetahui siapa yang datang? Umar bin Khattab menjawab bahwa hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya. Menurut Imam Ibnu Qayyim, malaikat Jibril alaihissalam selain berada di hadapan Rasulullah beserta sahabatnya, ternyata juga berada di langit yang ketujuh. Kemudian kita mencoba menggunakan rasionalitas kita, menggunakan otak kita untuk berpikir bagaimana bisa malaikat Jibril berada di dua tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Namun tentu akan sangat sulit otak kita menganalisis hal ini. Oleh karena itu Allah menganugerahkan kita sistem yang kedua, yaitu kita menggunakan hati kita dan kita meyakini akan hal ini. Apalagi ketika kita membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam firman Allah dalam surat Toha ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu alal arsistawa, yang artinya yang maha penyayang berada di atas arsinya.
Jika kita menggunakan otak kita untuk menganalisis firman Allah ini, maka tentu kita akan salah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh murid-murid Imam Ibnu Malik yang menanyakan kepada beliau bagaimanakah bentuk arsy-Nya Allah itu. Kemudian Imam Ibnu Malik mengatakan bahwa jika menanyakan hal ini maka otak kita tidak akan mampu, dan ini adalah suatu hal yang mengada-ada. Cukup kita menggunakan hati kita untuk meyakininya. Bagaimana bentuknya tidak perlu kita pertanyakan. Pemirsa Aktif Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mulai kepada sebuah pertanyaan, sebenarnya untuk apakah mata kita ini diciptakan? Untuk apa telinga kita diciptakan? Untuk apa hidung dan mulut kita diciptakan, serta otak kita ini diciptakan? Tentu secara fitrahnya mata kita akan bahagia jika kita melihat sesuatu yang indah. Telinga kita akan bahagia jika kita mendengar berita yang baik. Hidung kita akan bahagia jika kita mencium sesuatu yang harum. Atau mulut kita sebenarnya bahagia jika kita berbicara yang baik-baik. Juga otak kita akan bahagia jika kita belajar sesuatu yang baru. Tentu ini adalah fitrah dari penciptaan organ tubuh kita tersebut. Kemudian kita lalu bertanya, untuk apa sebenarnya hati kita ini diciptakan? Hati kita ternyata didesain untuk Allah. Hati kita ternyata hanya dibuat untuk mencintai Allah. Dan hati kita memiliki hak hanya untuk terus dan terus mengingat Allah. Itulah yang membuat hati kita bahagia. Itulah yang membuat hati kita merasa senang. Jika kita terus mengingat Allah, jika kita terus mencintai Allah, dan jika terus kita melakukan hubungan dengan Allah, itulah yang dicari hati kita. Itulah yang didambakan oleh hati kita. Oleh karena itu, orang yang tidak menjadikan diri mereka sungguh-sungguh mengingat Allah, melakukan hubungan dengan Allah, seseorang yang menolak membaca dan memahami ayat-ayat Allah, artinya orang tersebut telah mengabaikan hak hati mereka, dan artinya mereka telah menyakiti hati mereka. Dan ketika hatinya sakit, biasanya orang tersebut berusaha untuk menyembuhkannya. Namun jika ia mencoba mengisi kekosongan dalam hatinya tersebut dengan hal-hal selain dengan Allah, misalnya mencoba mendengarkan musik, ataukah mencoba untuk menonton televisi, atau menonton film yang berjilid-jilid, bermain game kah, atau berkumpul-kumpul bersama teman, nongkrong-nongkrong kah, maka sebenarnya itu sama dengan ketika kita mengobati perut kita yang lapar dengan mengisi dengan makanan berupa makanan yang tidak sehat atau junk food. Nah, oleh karena itu sebenarnya hati kita sekali lagi hanya didesain untuk Allah, hanyalah untuk mencintai Allah dan ingin selalu dekat dengan Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga akan mengharapkan pertemuan dengan orang tersebut. Kemudian Ibunda Aisyah menggunakan otak dan akal pikirannya yang cerdas menganalisis perkataan Rasulullah tersebut. Dia mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasul seseorang bisa menjumpai Allah? Berarti dia harus melalui gerbang kematian terlebih dahulu. Apakah ada orang yang bahagia dengan kematian tersebut? Kemudian Rasulullah berkata, bukan seperti itu Aisyah. Gunakanlah hatimu untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan ini, bahwa perjumpaan dengan Allah itu artinya bahwa orang tersebut menyiapkan dirinya dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gagal mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah adalah orang yang gagal. Maka para tabi'in berkata, alangkah ruginya orang yang hidup di dunia namun melewatkan hal yang termanis di dalamnya. Apakah hal yang termanis itu? Yaitu bahwa ia mengenal Allah dan ia merindukan Allah dan ingin sangat dekat dengan Allah serta bertemu dengan Allah. Kapankah momen kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Oleh karena itu Rasulullah pernah mengatakan,
penyejuk hatiku adalah ketika aku sholat. Dan kapankah kita terhubung langsung dengan Allah, yaitu yang terdekat ketika kita sedang bersujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi ketika kita bersujud, itulah momen terdekat kita dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersujud, disitulah kita merasakan kehadiran Allah di dekat kita. Bagaimana dengan orang yang ketika sholat dia tidak merasakan kehadiran Allah, maka artinya ada yang salah dengan sholatnya tersebut. Oleh karena itu, baginda Rasulullah selalu sholat malam, dan kadangkala ia sholat hingga lututnya berdarah-darah, sampai ibunda Aisyah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini sampai engkau sholat malam dan lututmu berdarah? Padahal Allah telah mengampunimu, Allah adalah kekasihmu, dan engkau adalah orang yang dijamin masuk surga." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, tidakkah engkau ingin aku menjadi orang yang bersyukur? Aku sangat ingin berdekatan dengan Rabbku." Saudaraku, jika kita mampu mengingat Allah, hati kita akan ketagihan. Inilah yang hati kita sangat inginkan, yaitu selalu dekat dengan Allah, dan memang hati kita didesain untuk itu. Dari hadis riwayat Muslim mengatakan, jika ternyata perjalanan dunia ini telah berakhir, di mana ada orang yang akan masuk surga dan akan ada yang masuk neraka, maka akan ada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang yang masuk surga tersebut. Kenikmatan yang pertama adalah orang tersebut tidak akan lagi diberikan ketakutan bahwa ia akan meninggal dunia. Yang kedua, kenikmatannya adalah bahwa ia akan selamanya berada di surga. Kemudian kenikmatan lainnya adalah matanya, telinganya, hidungnya, dan semuanya akan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, mintalah kepadaku apa yang kalian mau." Kemudian para penduduk surga tersebut mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi kami, apalagi yang kami inginkan, semuanya telah tersedia di surgamu ini." Kemudian Allah mengatakan, "Wahai makhluk surgaku, aku ridho kepada kalian." Dan seketika Allah membuka tabirnya sehingga para makhluk surga bisa melihat wajahnya Allah. Dan ketika mereka melihat wajah Allah, lupalah mereka semua terhadap semua kesenangan yang sebelumnya telah mereka nikmati. Ternyata kebahagiaan yang tertinggi itu adalah ketika kita makhluknya mampu melihat wajah Rabb kita, mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul bersabda, ada orang yang ternyata mendapatkan tempat tertinggi di mana mereka mampu melihat wajah Allah mereka, baik itu pagi maupun petang. Inginkah kita seperti itu, saudaraku? Kita bisa melihat wajah Rabb kita baik itu pagi hari maupun sore hari. Maka jika kita menginginkannya, pertama-tama berilah hak kepada hati kita untuk melihat ke dalam lubuk hati kita bahwa memang kita menginginkan Allah, bahwa kita memang mencintai Allah. Apabila engkau gagal melakukannya dan belum berhasil melakukannya, maka pelan-pelan berdoalah kepada Allah, mintalah cinta Allah itu untukmu. Ini memang sesuatu hal yang tidak bisa direkayasa oleh otak kita, namun ini hanya bisa dilakukan dengan keimanan yang tinggi dan dengan hati kita yang bersih. Jika kau berhasil melakukannya, berhasil mengetuk pintu hatimu, bahwa engkau berhasil menemukan bahwa cintamu adalah Allah, maka yang kedua adalah inilah yang menjadi motivasi kita selanjutnya, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya adalah untuk mengundang cintanya Allah. Jadi hati yang sering sibuk mengingat Allah di dunia ini adalah hati yang akan sering melihat Allah di akhirat kelak. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada surga di bumi ini. Jika ia gagal memasukinya, maka
ia akan juga gagal memasuki surga akhirat kelak. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa surga dunia adalah mencintai Allah, mengenal Allah, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tumakninah ketika bermunajat kepadanya, menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya, memiliki rasa takut dan dibarengi rasa harap kepadanya, senantiasa bertawakal kepadanya, dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kultum ini, marilah bersama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar hati kita bisa mengenal Allah, bisa merasakan kerinduan yang mendalam terhadap Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Wadud, berikanlah cintamu kepada kami sehingga kami pun bisa mencintaimu, dan berikanlah kami kenikmatan sehingga kami bisa kelak melihat pada wajahmu. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.